Loh, kenapa nih? Wah, barusan gempa ya? Kalian tahu gak apa itu gempa dan apa yang menyebabkan gempa bumi? Gempa bumi adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Lalu, kenapa Indonesia rawan terkena gempa bumi ya? Karena Indonesia merupakan daerah rawan gempa bumi yang dilalui oleh jalur pertemuan 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Selain itu, titik-titik pusat gempa atau epicentrum berada tepat di daerah di mana palung laut atau trench terbentuk. Nah, itu dia yang merupakan salah satu alasan terjadinya gempa. Kalian juga perlu tahu apa saja efek yang akan ditimbulkan dari adanya gempa bumi. Yang pertama, guncangan atau getaran tanah atau ground shaking. Yang kedua, likuifaksi atau tanah kehilangan kekuatannya ketika gempa. Ketiga, terjadinya longsoran tanah. Keempat, bahaya sekunder yang bisa menyebabkan kebakaran atau gas bocor. Dan yang kelima, terjadinya tsunami. Kalian pernah dengar nggak tentang tsunami? Sebenarnya tsunami itu apa sih? Tsunami merupakan bentuk respon gempa tektonik yang terjadi di dasar laut. Pertemuan antar lempeng tektonik di lautan mengakibatkan adanya dislokasi di dasar laut, sehingga air laut meluap dan menimbulkan adanya gelombang dengan ukuran yang besar, yang terus membesar sampainya di pantai. Nah, gempa yang berpotensi menimbulkan tsunami memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, gempa bumi yang berpusat di tengah laut dan kedalamannya kurang dari 100 km. Kedua, gempa bumi dengan kekuatan lebih dari 7 skala Richter. Yang terakhir, gempa bumi dengan pola sesar naik atau sesar turun. Saat terjadi gempa bumi atau tsunami, apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama, jangan panik. Selain itu, kalian juga harus menyiapkan mitigasi bencana ya. Mitigasi. Tunggu. Kalian udah pernah dengar istilah ini belum? Jadi, mitigasi adalah sebuah upaya pencegahan untuk mengurangi sebuah resiko. Sedangkan tindakan mitigasi bencana adalah tindakan yang menghilangkan atau mengurangi dampak dan resiko bahaya yang terjadi akibat bencana alam. Ini adalah beberapa hal yang perlu kalian persiapkan sebelum terjadinya gempa bumi. 1. Pastikan untuk menyimpan barang pecah belah di ruang tertutup. 2. Simpanlah benda-benda berat di paling bawah lemari. Dan pastikan bahwa lemari rapat ke dinding. 3. Pahami jalur keluar di tempat tinggal kita dan lokasi aman di luar bangunan. 4. Siapkan tas emergensi yang berisi dokumen penting, makanan, obat-obatan, dan sejumlah uang. Lalu, saat terjadi gempa, mitigasi apa sih yang harus kita lakukan? Langkah pertama adalah menunduk. Lindungi bagian kepala dan carilah tempat berlindung yang kokoh. Jauhi jendela atau barang pecah belah karena getaran gempa bisa saja memecahkan jendela yang bisa melukai kita. Jika kalian berada di gedung bertingkat, segera keluar menggunakan tangga darurat. Jangan pergunakan lift atau eskalator. Segeralah cari tempat lapang agar terhindar dari reruntuhan gedung. Nah, setelah terjadi gempa, mitigasi apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama, waspada terhadap gempa susulan. Yang kedua, periksa kerusakan yang muncul, seperti bangunan, saluran air, dan listrik. Ketiga, waspadai terjadi tsunami jika kalian berada di daerah pantai. Lalu, jika terjadi tsunami, apa sih yang harus kita lakukan?
segera keluar dan pergi ke tempat aman, cari daerah yang relatif lebih tinggi. Kemudian, jauhi area pantai ketika melihat air laut surut secara mendadak setelah gempa. Dan setelah terjadi tsunami, tunggulah sampai air surut. Lakukan recovery dan evakuasi, dan tetaplah tinggal di daerah dataran tinggi untuk menghindari tsunami susulan. Nah, sekarang kalian sudah paham kan bagaimana gempa bisa terjadi dan apa yang harus kita lakukan sebelum dan ketika terjadi bencana alam. Dengan mempelajari mitigasi ini, semoga kalian bisa jadi lebih waspada ya.